Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Krisnaji, NIM 2010-1092. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, Sistem Komunikasi Satelit, yang berjudul Instalasi Mobile VSAT dengan modem Radeon Constream berbasis SCP Single Carrier Personal Carrier. Kemudian ada beberapa sistematika yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teori, kajian dan analisis, lalu kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang. Telekomunikasi penting dalam kehidupan manusia di Indonesia. Pengembangan telekomunikasi terus dilakukan, termasuk di instansi keamanan seperti Polri. Pengembangan meliputi sistem jaringan telepon, komunikasi satelit, dan penggunaan VSAT. Komunikasi satelit efisien dalam menyampaikan informasi audio dan video. VSAT digunakan sebagai alat komunikasi di daerah terpencil. Mobile VSAT memungkinkan komunikasi satelit yang fleksibel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan fasilitas telekomunikasi pada instansi negara yang bergerak di bidang keamanan seperti Polri. Kemudian ada pula perkembangan dimulai dari sistem jaringan telepon di markas, kemudian meluas ke seluruh kantor cabang. Telekomunikasi juga digunakan untuk mencari dan melaporkan informasi yang akurat dari tempat yang jauh menggunakan komunikasi satelit. Komunikasi satelit dianggap efisien karena dapat menampilkan informasi dalam bentuk audio dan video. Salah satu kegunaannya adalah akses informasi data melalui alamat IP jarak jauh pada modem satelit dan konferensi video. Dalam komunikasi satelit, terdapat istilah Very Small Aperture Terminal atau yang disingkat VSAT yang merupakan stasiun bumi kecil, dan VSAT juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk mencakup daerah-daerah yang tidak dapat dicapai oleh perangkat komunikasi lainnya. Kini hadir juga VSAT bergerak yang disebut Mobile VSAT. Dalam Mobile VSAT, stasiun satelit dapat berpindah sesuai keinginan untuk melakukan komunikasi satelit. Penting untuk memperhatikan pengaturan modem satelit agar koneksi terhubung dengan baik. Namun jika modem satelit sudah terhubung, dapat dengan mudah diatur ke komputer pribadi atau ke mobile satelit yang sering disebut mobil COMOBS dan Flyway. Lalu ada 3 rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama apa itu VSAT, dan kedua bagaimana cara kerja satelit, dan tiga bagaimana instalasi VSAT. Lanjut pada tinjauan teori, satelit adalah perangkat telekomunikasi yang penting, yakni perannya adalah sebagai penghubung data antara pengirim dan penerima. Sputnik 1 diluncurkan oleh Soviet pada 4 Oktober 1957. Ini merupakan satelit buatan manusia pertama dalam program Sputnik Rusia, dan satelit ini bekerja dengan prinsip penguatan sinyal menggunakan repeater. Satelit ini berfungsi sebagai jembatan pengganti stasiun repeater di bumi, dan di bawah ini adalah gambar analogi dari satelit Sputnik yang diluncurkan oleh Soviet pada 4 Oktober 1957. Sistem satelit juga mengatasi gangguan dan penundaan waktu dengan meningkatkan jumlah repeater. Dan sistem operasi satelit melibatkan pengiriman sinyal dari komputer dan pengulangan oleh satelit. Satelit menerima sinyal dari stasiun bumi melalui uplink dan memperkuat dan mengubah frekuensi dan mengirimkan data ke stasiun bumi lainnya, yakni downlink. Terminal VSAT digunakan untuk menerima dan memancarkan sinyal informasi melalui satelit. Satelit juga bertindak sebagai penghubung sinyal ke lokasi lain di permukaan bumi dengan arah ke satelit geostasioner. Namun selanjutnya di sini juga ada kajian dan analisis, dan di sini terdapat komponen-komponen VSAT unit luar, outdoor unit atau disingkat ODU, yang terdiri dari satelit yang berfungsi sebagai repeater, antena atau dish atau parabola, dan BUC ini block up converter atau RF unit, dan juga LNB low noise block up unit di dalam indoor unit. Ini terdiri dari modem atau modulator atau demodulator, lalu ada IFL interfacility link, dan kemudian ada router. Dan gambar di sini adalah gambaran bagaimana komunikasi antar dua VSAT bekerja. Lanjut di sini juga ada feedhorn, yakni satelit modem merek Radeon Constream, modulation BPSK dan QPSK dan 8 PSK, dan juga data rate 2,4 kbps sampai 5 Mbps 1 bps step.
dan VLC Viterbi 1/2, 3/4, dan 7/8. Sekuensialnya 1/2, 3/4, dan 7/8. SCP Single Carrier Personal Carrier ini adalah sistem transmisi satelit VSAT yang menggunakan satu carrier untuk satu channel tersebut. Dan di bawah ini ada RF unit 40 watt, remote console Mercodan 5740 yang diprogram dengan hyper terminal dan data rate 9600 dan data bit 8. Lalu yang terakhir ada router Cisco seri 2600 DRAM, default 2506 MB dan maksimumnya 760 MB. Lalu interface-nya ada 4 slot dan dia memakai VPN hardware acceleration. Kemudian untuk teknik instalasi mobile VSAT seperti pada pengaplikasian suatu alat yang termasuk alat elektronika, stasiun bumi kecil atau yang sering disebut dengan VSAT, yang memiliki standar teknik instalasi dari antena hingga ke modem yang digunakan. Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam menginstalasi satelit bumi ini, yaitu adalah instalasi antena, konfigurasi modem yang digunakan, program satelit, dan konfigurasi router. Lalu terdapat juga tahap-tahap instalasi. Yang pertama, mempersiapkan data survei dan parameter yang akan digunakan seperti data parameter modem dan ODU didapat dari pusat link satelit atau NOC. Kemudian ada data satelit dan arah antena ke satelit, yakni adalah data hasil dari program satelit ke SatMaster. Dan kedua, dari data tempat instalasi mobil VSAT yang tersedia, usahakan agar posisi depan mobil menghadap ke arah satelit berdasarkan posisi azimut. Setelah posisi mobil sudah tepat, hidupkan engine diesel, gerakan pedal hidrolik pengatur level antena, atur supaya kedudukan tiang antena berada pada posisi tegak lurus terhadap bumi, longgarkan baut pengikat tiang antena, kemudian atur ketinggian tiang antena secukupnya dengan menggerakkan pedal hidrolik pengatur ketinggian tiang antena. Lalu kelima adalah pasang spar penjaga feed horn pada posisi antena yang tersedia. Setelah itu, pasang feed horn dengan kabel RF untuk ke ODU RF unit. Lalu dengan koordinat yang ada, diatur posisi antena sesuai ke area elevansi dan azimut ke satelit. Dengan kompas atur posisi azimut antena dan level angle untuk posisi elevansinya. Kemudian posisi azimut pada elevansi antena, mengaktifkan unit RF dan analisis spektrum dengan menggunakan data sinyal dari pihak lawan dan frekuensi balok dari satelit. Ini untuk mencari sinyal maksimal melalui analisis spektrum. Kemudian menyesuaikan posisi azimut, elevasi, dan feed horn untuk mencapai pengaturan yang optimal. Kemudian pengaturan yang diperlukan untuk proses ini juga melibatkan pengaturan frekuensi transmit, yakni modem pada posisi pembawa murni, carrier tanpa modulasi, mengatur frekuensi dan atenuasi unit RF pada posisi transponder satelit. Dan hasil pengujian dapat dikirim oleh operator satelit. Setelah selesai, melakukan uji terima sinyal dari pihak lawan atau NOC dengan menggunakan parameter yang telah diberikan untuk modem dan unit RF. Parameter data modem termasuk frekuensi IFTX dan frekuensi IFRX. Lalu di sini ada beberapa frekuensi IFRX, TX, dan RX data rate 512 kbps, modulasi TX dan RX UPSK, TX dan RX code rate P3/4, TX dan RX filter tipe IBS dan IDR, dan TX dan RX scrambling on IDR. Dan selain itu, parameter data ODU juga meliputi frekuensi RFTX, frekuensi RFTX, frekuensi RFRX, atenuator TX dengan perbandingan 10, dan atenuator RX perbandingan 20. Lalu ada TX on dan yes. Kemudian untuk mendapatkan level IB atau no, ini adalah ND sinyal terhadap kebisingan, dan level RX yang mencukupi sesuai dengan batasan link dengan mengatur level daya TX di modem masing-masing VSAT. Level ini dapat dilihat pada menu monitor dan parameter RX di modem. Setelah masing-masing VSAT menerima level yang baik, kemudian menghubungkan dan mengaktifkan router ke modem satelit, mengatur router sesuai dengan data yang diberikan oleh NOC, melakukan pengujian ping ke pihak lawan melalui konsol router untuk memastikan bahwa link tersebut berfungsi. Pengaturan router dilakukan melalui program hyperterminal, yakni adalah data router yang diberikan meliputi IP address Ethernet, IP address serial,
Oke, kemudian tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas meliputi semua teknik instalasi mobile VSAT. Setelah semua tahapan selesai dan sinyal RX dan TX diperoleh dengan baik, perangkat mobile VSAT ini dapat digunakan untuk proses instalasi yang meliputi proses deploy untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi seperti posisi antena dan lain-lain. Dan pada antena driver di monitor untuk memilih menu deploy, lalu menekan tombol backspace untuk mengkonfirmasi memilih menu locate, lalu memilih daftar satelit Telkom. Yang pertama, kembali menekan tombol backspace untuk mengonfirmasi pada modem, memilih menu demodulator, memastikan bitrate, frekuensi, dan power carrier sesuai dengan rencana NCS. Kemudian menghidupkan ODU dan memperhatikan level RF pada antena driver. Setelah locate dan level RF terbaca, memperhatikan modem pada menu monitor IB atau NO, mengatur polarisasi feed horn dengan menekan 3 bersamaan, dan memperhatikan nilai EB atau NO pada modem. Jadi ketika indikator sinyal lock terlihat, EBNO mulai menunjukkan nilai dan melakukan penyesuaian hingga mendapatkan EB atau NO yang tertinggi. Kemudian memperbaiki nilai EB atau NO jika memungkinkan dengan mengatur azimut dan elevasi dan memilih menu modulator pada modem, memastikan bitrate, power carrier, dan frekuensi sesuai, memilih carrier dan mengaktifkan TX pada modem. Kemudian ada proses stow pada modem, yakni memilih menu modulator, IF, kemudian mematikan carrier pada mematikan pasukan daya ODU. Pada antena driver juga memilih menu stow, menekan tombol backspace untuk mengonfirmasi apakah antena akan tutup setelah proses selesai. Proses stow setelah selesai, modem akan menunjukkan indikator sinyal ter-unlock dengan alarm dan antena driver pada tampilan menu mematikan semua peralatan. Penting untuk memperhatikan persyaratan instalasi agar mencapai hasil yang optimal. Karena di dalam instalasi mobile VSAT, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kendaraan menghadap ke selatan lintang selatan atau utara lintang utara. Untuk menyesuaikan flat dilakukan saat kendaraan menyala kendaraan dalam posisi datar, arah disk antena tidak terhalang. Dan juga perhatikan timer perawatan oli genset dan ketersediaan bahan bakar. Jangan isi bahan bakar saat genset menyala karena tegangan listrik stabil. Saklar dalam posisi high. Ruang gerak disk antena bebas dengan jarak minimal 1 meter ke kiri dan ke kanan kendaraan. Kemudian juga perhatikan nilai EB atau NO yang tinggi. Hindari daya berlebihan yang dapat menyebabkan ledakan atau gangguan satelit terdekat. Dan memperhatikan pengisian intermediate frekuensi F. Kesimpulannya, dalam komunikasi satelit luar angkasa berperan sebagai repetitor yang menerima dan mengirimkan sinyal informasi VSAT, yang merupakan terminal pemancar yang terhubung dengan satelit melalui antena piringan. VSAT dapat dioperasikan secara mobile menggunakan kendaraan seperti mobil Mabes Polri yang menggunakan VSAT mobile untuk berbagai keperluan dalam konteks komunikasi satelit. Satelit luar angkasa berperan sebagai repetitor untuk menerima dan mengirim sinyal informasi. VSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah terminal pemancar yang terhubung dengan satelit melalui antena piringan. VSAT dapat dioperasikan secara mobile menggunakan kendaraan seperti mobil Mabes Polri menggunakan VSAT mobile untuk berbagai keperluan operasional dan non-operasional, termasuk video conferencing, pengoperasian VSAT yang membutuhkan data parameter penting seperti alamat IP Ethernet, intermediate frekuensi, dan frekuensi RX dan TX. VSAT juga memiliki kelebihan dalam instalasi yang mudah dan jangkauan komunikasi yang luas, meskipun memiliki kelemahan terkait keamanan biaya dan kerentanan terhadap gangguan cuaca. Mungkin cukup sekian presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.